Skizofrenia dan bipolar bukan soal kepribadian, ini soal kondisi yang perlu dipahami. Biar nggak salah kaprah, perhatiin ini. Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba memahami dua kondisi kesehatan jiwa yang mungkin terdengar rumit tapi sebetulnya bisa dikelola, skizofrenia dan gangguan bipolar. Yuk kita coba singkirkan mitos-mitos yang ada dan bangun pemahaman yang lebih baik bersama. Coba deh bayangin sejenak, gimana rasanya kalau dunia di dalam kepala kita, pikiran dan persepsi kita mulai terasa aneh, nggak nyambung lagi sama realitas di sekitar kita? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pengalaman banyak orang yang hidup dengan kondisi yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama, skizofrenia. Penting banget nih buat diluruskan. Ini bukan soal kepribadian ganda ya, itu mitos besar. Skizofrenia itu adalah gangguan jangka panjang yang benar-benar mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Salah satu gejala utamanya adalah halusinasi. Ini tuh pengalaman panca indera yang rasanya nyata banget, tapi nggak ada sumber dari luar yang menyebabkannya. Yang paling sering terjadi itu halusinasi pendengaran. Jadi mendengar suara-suara yang orang lain nggak dengar. Suara itu bisa aja nyuruh-nyuruh, ngasih peringatan, atau sekedar ngobrol. Lanjut, ada yang namanya waham atau delusi. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru, tapi dipegang erat-erat. Bahkan kalau ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya, contoh umumnya itu waham kejar, di mana seseorang yakin banget ada orang lain yang mau mencelakai dia. Buat yang ngalamin, keyakinan ini terasa 100% benar. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Cara para ahli mengkategorikan gejalanya. Jadi ada gejala positif dan negatif. Tapi jangan salah, positif di sini bukan berarti baik ya. Maksudnya adalah gejala yang ditambahkan ke pengalaman seseorang, kayak halusinasi dan waham tadi. Sebaliknya, gejala negatif itu artinya ada kemampuan normal yang berkurang, misalnya ekspresi emosinya jadi datar, atau jadi susah banget buat mulai melakukan sesuatu. Ini poin yang penting banget buat dipahami. Oke, sekarang kita geser ke kondisi yang kedua, gangguan bipolar. Kalau skizofrenia tadi ibarat realitas yang retak, gangguan bipolar ini lebih kayak perubahan mood yang ekstrim. Mirip pendulum yang berayun di antara dua kutub emosi yang sangat-sangat berbeda. Gangguan bipolar itu bukan sekedar mood swing biasa loh. Ini adalah sebuah spektrum. Di satu ujung ada depresi berat dan di ujung lainnya ada mania. Nah, di tengah-tengahnya ada kondisi yang normal atau seimbang. Perjalanan setiap orang di spektrum ini bisa beda-beda banget. Di sini kita bisa lihat kedua kutubnya dengan jelas. Di satu sisi ada episode manik yang ditandai sama energi yang meluap-luap, perasaan high atau super semangat, dan seringkali perilakunya jadi impulsif. Di sisi lain, ada episode depresi yang membawa perasaan sedih mendalam, kehilangan minat sama semua hal, dan rasanya lelah luar biasa. Benar-benar kayak dua dunia yang berbeda. Dan biar makin kompleks, kadang-kadang kedua kutub ini bisa terjadi bersamaan. Namanya episode campuran. Bayangin ya, seseorang bisa merasa energinya tinggi banget dan gelisah, tapi di waktu yang sama juga merasa putus asa dan sedih. Ini bisa jadi pengalaman yang sangat membingungkan dan menyiksa. Walaupun cara munculnya beda, skizofrenia dan gangguan bipolar ini sama-sama membawa resiko yang nyata kalau tidak ditangani. Dan harus kita garis bawahi ya, ini bukan soal lemahnya karakter, sama sekali bukan. Ini adalah konsekuensi serius dari sebuah kondisi medis. Angka ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak. 10%. Coba bayangin, 1 dari 10 orang dengan skizofrenia meninggal karena bunuh diri. Statistik ini nunjukin betapa krusialnya perawatan dan sistem pendukung yang penuh empati untuk mencegah tragedi. Risiko ini nggak cuma ada di skizofrenia. Pada gangguan bipolar, risiko bunuh diri juga sangat tinggi, terutama pas lagi di fase depresi yang kelam atau episode campuran yang kacau balau. Seringkali, orang-orang mencoba untuk mengobati diri sendiri dari gejala-gejala yang mereka rasakan, misalnya dengan alkohol atau zat lainnya. Walaupun ini bisa dimengerti, sayangnya hal ini justru bisa memperburuk gejala, memicu episode baru, dan bikin pengobatan jadi kurang efektif. Ini semacam lingkaran setan yang berbahaya. Jadi, setelah semua itu, poin terpentingnya adalah ada jalan keluar dari penderitaan ini. Meskipun belum ada obat yang bisa menyembuhkan total, ada banyak perawatan yang sangat efektif yang memungkinkan orang untuk hidup produktif dan memuaskan. Yuk kita lihat seperti apa sih jalan menuju pemulihan itu. Perjalanannya itu dimulai dengan langkah-langkah yang jelas kok. Pertama, bicara dengan profesional. Kedua, dapatkan evaluasi dan diagnosis yang akurat. Dan ketiga,
bekerja sama untuk menyusun rencana perawatan yang paling pas untuk diri sendiri. Proses ini membuat perjalanan yang awalnya terasa menakutkan jadi lebih terstruktur dan lebih bisa dihadapi. Kunci keberhasilan itu seringkali ada di kombinasi pendekatan. Jadi ada obat-obatan misalnya antipsikotik untuk skizofrenia atau penstabil mood untuk bipolar yang gunanya menstabilkan gejala biologisnya. Nah, di saat yang sama ada terapi psikososial yang membantu orangnya mengembangkan skill untuk mengelola hidup sehari-hari. Dan dukungan ini bentuknya macam-macam loh. Ada terapi seperti CBT yang membantu mengubah pola pikir yang kurang sehat. Ada program rehabilitasi yang bantu membangun kembali keterampilan kerja dan sosial. Dan yang gak kalah penting, dukungan dari keluarga dan teman-teman di kelompok sebaya. Karena itu memberikan rasa punya komunitas dan dipahami. Ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Pemulihan itu bukan cuma soal obat dan terapi, tapi juga tentang harapan, tentang martabat, dan tentang peran kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Coba deh kita resapi kutipan ini. Ini bukan cuma kata-kata penyemangat loh, ini adalah fakta yang didukung oleh penelitian dari lembaga sekelas National Institute of Mental Health. Pemulihan itu bukan cuma mungkin terjadi, tapi umum terjadi. Orang-orang bisa dan banyak yang berhasil membangun kembali hidup mereka. Pemulihan itu sebuah proses, mirip seperti menyusun kembali kepingan puzzle yang tadinya berantakan. Ini adalah tentang menyatukan kembali semua bagian diri, kekuatan, tantangan, harapan, dan pengalaman untuk membentuk sebuah gambaran yang utuh dan berharga lagi. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Setelah tahu kompleksitas dan harapan di balik kondisi ini, gimana caranya kita bisa jadi lebih dari sekedar penonton, tapi menjadi pendukung? Dengan belajar lebih banyak, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menawarkan dukungan, kita semua bisa jadi bagian penting dari perjalanan pemulihan seseorang. Jangan sampai ketinggalan insight berikutnya. Klik follow dan share supaya makin banyak yang tercerahkan. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri? Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.